inilah dia, dan inilah dia. Daerah Petok Bukit. Saya lagi melihat kebun bapak di sini. Kebun bapak di sini sekitar 15 menit dari Tanggiling. Yang luasnya 20 kali 900 meter ke belakang sana ada beberapa tanaman yang ditanam. Ini nangka sudah besar, sebentar lagi akan berbuah. Ini tebu dan singkong juga di sana banyak. Ini bunga, dan itu bapak punya pondok rumah di sana yang dapurnya sedang dibangun. Itu ada sarang walet dan pohon karet. Ini tebu juga, pohon pisang, pohon nangka, pohon cempedak, dan ini juga pohon peta kucing juga. Ini pohon tebu juga, pohon tebu di sini. Dan sana itu ada jagung, dan ini singkongnya lagi kecil-kecil semua, belum besar karena baru ditanam juga. Ini singkong semua. Dan ini juga mata kucing. Itu juga pohon pisang. Dan ini baru dibersihkan rumputnya. Harusnya menurut saya jangan dibersihkan, biarkan saja rumputnya tinggi. Nanti itu rumputnya itu akan menjadi kompos gitu. Dicabut tapi jangan dibersihkan seperti ini. Biarkan rumputnya ditumpuk di batang-batang seperti ini, pinggir batangnya. Jadi itu nanti akan menjadi kompos sebenarnya. Tapi bapak malah membersihkan semuanya. Ini pohon pisang yang mati, pohon singkong. Saya suka melihat pohon ini, mata kucing, kelengkeng, entah apa namanya. Wow, daunnya rusak. Daunnya rusak seperti ini. Entah ada hama atau apa. Ini dia. Ini pohon pepaya, kates, kecil sekali barusan. Nah, ini bisa buat sayur, campur sambal, wah enak nih. Ini juga singkong. Bapak suka tanam singkong karena ini mudah sekali ditanam. Dan sulurnya ini bisa dipetik buat dimakan, jadikan sayuran ya. Ini juga banyak sekali pohon kelengkeng. Dan itu keponakan saya itu anak dari kakak pertama saya. Ini bapak punya rumah dari kayu ulin. Nah, belakang sana masih jauh sekali, ada sekitar 900 meter. Itu bapak saya yang tidak pakai baju, dan itu temannya. Bapak saya nggak pakai baju tuh. Nah, dia menunjukkan ke temannya tanaman-tanamannya. Nah, entah ini apa. Bapak tadi malam ada bilang bahwa ini dijadikan bundaran katanya. Nah, jadi bunga ini nanti akan besar dan dipotong atasnya. Jadi dia tumbuhnya rata seperti itu. Nah, bundaran. Entah apa tujuan bapak membuat bundaran. Ini juga mata apa namanya nih? Apa namanya nih bang? Buah naga. Ya, ini buah naga. Nah, bagus, nantinya akan tumbuh. Itu review di belakang pinggir jalan. Kita akan masuk ke rumah. Nah, itu dia. Ini dapur kemarin yang baru dibangun. Nah, belum di keramiknya sudah dibeli kemarin. Ini garasi luar. Oh, gelap sekali. Nah, sebentar saya akan hidupin lampu. Nah, lampu sudah hidup. Masih berantakan di sini. Belum dibersihkan karena nantinya akan buat keramik. Ini listrik yang saya pasang. Saya juga pandai masang listrik. Itu juga dapurnya luasnya sekitar 6 meter kali 4 meter. Ada motor bapak di situ. Nah, ini dapurnya seperti ini, kompor gas. Mereka juga punya mesin cuci. Mereka juga punya TV, lantai spring bed, dispenser, kulkas. Nah, audio juga di sini komplit dengan speaker aktifnya.
radio, kipas angin, wah lengkap sekali. Ini lemari, ini juga keramik nanti yang di dapur akan dipasang. Ini sepeda, ya sudah ini, dan ini luarnya. Tuh bang saya, bang sini dulu bang, mau review nah. Nah, itu ponakan saya malu, saya mau nanya-nanya dia malu. Tuh ini dia akan masuk ke SMP kelas 1. Nah ini dia depannya, dan kita akan ke belakang ya. Kita review belakang lagi, belakang rumah. Ini pondok sebenarnya, rumah udah ditangkiling. Ini sisa batu kemarin buat pondasi rumah ini. Ini juga ada terong pipit. Ini serambi belakang belum dibangun, serambinya masih di lantai seperti ini. Ada ember untuk mandi. Iya, tadi juga ada WC. Nah itu WC-nya. Ini hidupin lampu dulu ya. Hop, hop, hop. Nah, ini WC duduk. Nah, nanti juga belum di keramik. Ini juga ada pohon kelapa. Di sini bapak yang tanam. Ada rambutan, pohon kelapanya, tapi kelapa ini kelapa kuning dan nggak bagus, kurang subur di sini. Ini pohon walet, bapak punya pohon walet baru 1 tahun dan belum panen. Ini sengon, baru 1 tahun juga ditanam dan prospeknya bagus. Sengon ini bisa dijual batangnya 4-6 tahun baru bisa panen. Tuh sengonnya di sana itu sampai ke ujung sana itu ada sekitar 900 meter ke dalam. Itu mestinya bapak 20 kali 900 meter 900. Nah ini kompos nih dari serbuk-serbuk senso dijadikan kompos. Nah itu rumah kalau dari belakang seperti ini, pakai genteng seperti itu. Mama saya tadi mana ya? Nah, di sana punya kebun orang. Nah bapak yang baju putih ini pemiliknya, dia ada kandang ayam di sana. Nah ini pohon kelapa juga ditanam. Ini rumah kalau dari samping rumahnya itu bapak saya. Kita akan dengarkan obrolan mereka. Itu bapak sedang cabut rumput. Ada temannya juga di situ ngobrol, entah apa yang mereka obrolkan. Nah seperti itu. Bang, sini dulu bang. Nanti masuk YouTube om nah. Hei, sini dulu. Dulu teman, ponakan saya yang malu-malu. Bang, sini dulu bang. Nanti kamu lihat. Ini pohon sengon seperti ini. Ciri pohon sengon ya bintik-bintik seperti ini. Nah, ada saya bulur. Nah ini. Dia seperti ini pohon sengon ciri-cirinya. Nah ini sudah dipotong. Nah kalau untuk motongnya itu dia harus di atas ininya, di atas cabang rantingnya dia dipotong di sininya, tidak di sini cara motong. Kalau di sini dipotong nanti akan tumbuh lagi yang tunas yang ini. Nah makanya dipotong itu di sini, artinya di sini yang dipotong itu. Kalau motongnya di sini atau motongnya setelah tunas ya, nanti dia akan tumbuh di sini, jadi percuma dipotong seperti itu. Ada cara motong sengon seperti itu. Nah tuh ya, ini contoh batang yang bagus. Nah ini juga pohon batang sengon yang bagus, blur. Nah seperti ini pohon contoh yang bagus, subur. Nah ini tunas. Nah seperti ini salah sebenarnya. Nah ini bapak motongnya salah, harusnya di sini. Ini kan tunas yang baru ditanam nantinya. Maksudnya ini tunas nanti kan bisa tumbuh dia. Nah seperti ini nih,
Nah ini bapak salah, jangan goyang dulu bang, jangan goyang. Nah ini harusnya dipotong di sini, bukan di sini. Makanya ini timbul tunasnya seperti ini ya kan. Ini tunasnya harus dipotong di sini dia, bukan di sini. Nanti ini juga akan bercabang dia, jadi pertumbuhan sengonya nggak lurus. Jadi ini harus kita patahkan saja. Nah seperti itu. Nah, tuh ponakan saya, Tin, sini lah, ini dulu. Sepemalu ya, ponakan saya pemalu sekali dia orangnya. Sini dulu, tahu kata kare. Ya, oke. Terima kasih jadi umbak video itu. Masih banyak video saya yang lainnya, masa arek video aku jebekin. Tentunya kontennya berbeda ya. Di sini dari Petuk Bukit tanggal 3 Mei 2019. Terakhir saya membuat video tentang kebun bapak di daerah Petuk Bukit. Terima kasih akan kawan Pak Hari, jadi support dan dukung video channel YouTube, video Lita, channel Lita tentang konten keseharian masyarakat Ulu Dayak dan konten keseharian Ayung Kia Narai Tegawi ko. Apa yang saya lakukan sehari-hari juga ya kontennya tentang itu. Nah ini pohon karet sudah bapak sadap juga. Pohon karet seperti ini. Nih karetnya seperti ini nih. Dia kan, nah karet seperti ini. Bau kayak bau Nah, nanti diiris di sini, disadap, itu ada kayak alatnya, jadi seret gitu. Jadi nanti karetnya mengikuti alur ini akan jatuh dan netes ke mangkok yang telah disiapkan. Oke, terima kasih guys. Semuanya kawan-kawan Pak Hari, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.